Kita cheers dulu dong. Cheers dulu dong. Gila. Lo ketawanya beda. Weh. Cheers. Hello guys, welcome back to our channel. Masih bersama gue Enes Amandos di sini. Masih setia teman dengan punit-punit yang luar biasa. Koko William Tauto dan Koko Hendra. Hari ini kita bersemangat sekali guys dengan hasil 2 pertandingan yang luar biasa. MU meraih 2 kemenangan lagi guys. Sekarang sudah 4 kemenangan beruntun diraih oleh MU. Ya. Kita cheers dulu dong. Cheers dulu dong. Gila. Lo ketawanya beda. Weh. Cheers. Aduh. Ini whisky Koko Tauto yang bawa guys. Gila. Aku udah bilang Seger banget. pakai teh aja. Kenapa sih harus minum yang seperti Loh. ini? Baru mereka juga gak tau loh kalau ini atau whisky. Aneh sebut. Hasil yang sangat memuaskan ya. Yes. Sangat. Dua kemenangan di minggu ini. Leicester MU 0-1 dan MU kita mengalahkan peringkat pertama di EPL sekarang. Arsenal 3-1 tanpa gocekan yang wah semakin panjang lagi. Mulai dari Koko Tauto. Apa sih catatan dan analisa lu soal 2 pertandingan kemarin itu? Apakah sudah gameplaynya sudah kemajuan yang signifikan? Arsenal taktiknya gimana? Sebenarnya sih plus minus ya. Kalau gua dari Leicester itu babak pertama setelah gue pikir-pikir ya, gue pikir kan main pas nonton nih anak MU ini mainnya bagus banget ya. Ya. Dia kan passing jalan banget, tapi gue pikir ini kayak gara-gara Leicester yang bego. Kayak emang press-pressannya Leicester yang nggak jalan deh. Yeah. Makanya gak jelas nih. Tapi udah begitu pun MU cuma mainnya sampai babak pertama akhir-akhir tuh udah mulai lemes tuh. Ya, udah mulai kendor terus lambat juga. kelihatan kecapean ya Iya, kayaknya. kecapean. Fisiknya udah kayak lemes terus apa lagi babak kedua MU mah biasa aja loh. Nunggu aja. Nunggu si Leicester bikin kesalahan aja. Padahal Leicester baru kemarin tuh dibantai Pak sama Iya. sama Brighton ya. Brighton kemarin dong. Iya, yang 5-2. Yang 5-2. Yang sebelumnya lawan MU lawan siapa ya Leicester ya? Lawan Brentford bukan sih? Lupa gue sebelumnya. Brighton lawan Leicester kan kemarin 5-2 kan? 5-2 iya. Nah, Brighton aja bisa nyetak 5 gol, Pak. Iya. Lawan Leicester. MU cuma 1-0. 1-0. Ya makanya jadi sebenarnya lawan Leicester biasa-biasa ya. So-so aja lah ya. Iya. Dari statistiknya juga Leicester ball position malah menang. Di atas MU 5-4, 4-6. Shoot banyakan Leicester. Udah sisanya ya tapi baik lagi ya menurut gue sih emang defense-nya MU sih masih solid sih ya. Iya. Keren ya. Ya, keren banget. Terus apa lagi? Arsenal. Kemenangan luar biasa, Bro. Luar biasa. Anthony, Bro. Luar biasa. Tapi Arsenal yang gue bingung ya dia MU 10 menit pertama tuh keren banget mainnya ya. Keren banget. Agresif banget. Passing-passingnya, nyerang-nyerangnya luar biasa. Kita ngurung mereka loh. Iya. Gitu. Tapi kenapa setelah itu gantian Pak? Kita yang dikurung. Full dikurung. Itu serem banget sih gua nontonnya anjing deg-degan banget. Martinelli, Saka, Odegaard, Gapsusnya juga bagus ya masih. Gapsus tuh bagus banget sih. Kenapa kok kita nggak ambil ya? Makanya itu. Bagus sih Dari awal kan aku juga bilang ini pembelian terbaik musim ini ya Gabriel Jesus. Arsenal. Tapi yang gue lihat sih sebenarnya Arsenal sama MU ini setipe sebenarnya. Setipe gimana maksudnya? Depan-depannya maksudnya semangatnya tuh lagi on fire, ya, apalagi lagi atas Arsenal. angin semua dan pemain-pemain tuh passionnya juga lagi keluar semua loh. Iya. Lagi Zinchenko, Gapsus tuh kelihatan passionnya luar biasa di Arsenal. Mereka ingin menang di Old Trafford. Pengen banget. Ingin menang itu gede banget. Makanya tapi menurut gua yang bedain Arsenal sama MU itu cuma di bagian defendernya. Arsenal defendernya kurang sih menurut gua. Dia 5 pertandingan sebelumnya skornya semakin lama semakin turun gak sih? Dari bantai-bantai, tapi yang dibantai ya kembali lagi yang lu bilang kan. Iya. Lawannya kayak Leicester yang lagi hancur, terus Bournemouth, bantai juga. Ya kan yang lawan-lawan yang kroco kan. Dan berapa kali backnya Arsenal juga melakukan blunder kan? Setahu gue. Yang mana? Gabriel tuh ya. Kemarin kan yang lawan Saliba Fulham, yang lawan Fulham. Gabriel. Saliba kayaknya nggak melakukan kesalahan. Ya? Yang Magalhaes, yang Gabriel. Oke. Nah, itu yang melakukan blunder. Makanya menurut gue sih sebenarnya MU sama Arsenal di atas kertas ini ya, MU di atas dikit lah ya kalau soal penyerangan. Tapi kalau defense sih Arsenal jauh sih sama Iya. Defense-nya menang MU. Walaupun Arsenal menguasai ball position, tapi Ariel Won-nya
sama tackles-nya banyakan MU. Banyakan MU iya. Shoot-nya banyakan Arsenal. Position ball-nya bahkan Arsenal tuh 61%, Pak. Iya. Cuma aerial sama tackles-nya banyakan MU jauh. Ya makanya gue bilang sih salah satu faktornya ya gara-gara back-nya Arsenal yang Ngocol aja ya. apa gitu. Sebelum kita membahas topik yang menarik soal pemain baru MU Anthony. Kalau dari Koko Hendren, Ya, singkat saja lawan Leicester gimana? kalau Leicester sama Casemiro, Arsenal. apalagi yang soal Casemiro dan Ronaldo. Iya. Leicester sama Arsenal. Gue mau nyorotin tuh pemainnya, lebih ke pemainnya. Kalau Leicester ada satu. Jadi di 2 pertandingan ini ada satu pemain yang benar-benar menarik perhatian gue. Eriksen. Itu permainannya stabil banget itu dari awal, Bang. Dari lawan Leicester sama Arsenal 4 hari 2 game dia main terus, men. Iya. Ya kan? Mainnya tuh stabil loh. Luar biasa, passing akurasinya tinggi gitu kan. Betul. Dia dimainkan di role DM nomor 6. Ten Hag sendiri mengakui dia main lebih ke belakang, lebih turun ke belakang. Awalnya tuh kan maunya kan Frenkie de Jong, gitu target utamanya. Karena nggak dapat ya udah Eriksen adanya itu gratis. Menurut gua best free transfer ever itu. Betul. Ini di musim ini Eriksen bahkan menurut gue dari pertandingan pertama ya. Iya. Sejak pertandingan pertama. Stabil loh mainnya. Sampai sekarang tuh paling konsisten di antara semua pemain MU. Terlepas dari orang-orang banyak menyalahkan yang kita kalah 4-0 lawan Brentford yang dia di passing sama De Gea itu. Ya. Enggak lah. Itu bukan salahnya dia, ya kan? Kita udah tekankan juga itu bukan salahnya Eriksen. Apa namanya? Yang di Leicester Dalot sama Eriksen. Oh iya Dalot. Dalot luar biasa sih Dalot itu. Bagus sih. Dalot itu. Iya itu apa? Ketularan passionnya Lisandro gak sih? Iya benar. Jadi kalau gue bilang tuh pembeliannya Ten Hag itu ya, itu berpengaruh banget Pak. Banget. Jadi dia tuh beli pemain yang tepat untuk mengangkat moral tim. Betul. Lisandro itu kayak apa ya? Lu kalau sekarang bergaul dengan sebelah lu yang auranya positif, vibes-nya bagus, itu kan lu bakal ngangkat moral lu juga gak sih? Ya itu terjadi sama Dalot juga. Varane pun. Iya, Varane juga gitu loh. Sama Lisandro sama Malaysia juga. Iya. Oke. Malaysia juga angkat juga gitu loh passionnya. Kelihatan dong. Yang kemarin lawan siapa? Arsenal. Casemiro itu gila. Leicester. Oh, Casemiro kurang impresif sih. Ya, kurang. Jadi ini yang gue takutin di Casemiro ya. Kenapa kok Anthony itu bisa starter kemarin? Nah Casemiro kok sudah datang dari semenjak sebelum Liverpool ya? Dia dikenalin di Liverpool ya? Liverpool tapi kan memang nggak mungkin main. Iya nggak mungkin main dong. Dia baru datang. Terus dia udah ngikutin sesi latihan lebih banyak dong harusnya, ya kan? Kok nggak main-main starter? Harusnya kan para fans itu kan sudah mungkin kecewa lah waktu kemarin lawan Arsenal. Kenapa Casemiro kok nggak inti gitu ya kan? Kita udah nunggu-nunggu, udah saatnya nih McTominay diganti. 4 pertandingan loh, 4 match. Mereka main tuh sama semua, kecuali Anthony kemarin. Itu doang menggantiin Elanga. Itu doang loh gantinya. Mereka main bareng semua, ya kan? Casemiro nggak dikasih kesempatan. Gue takutnya Casemiro ini bukan pilihannya Ten Hag. Ya nggak tahu lagi ya. Gue juga percaya itu. Kayaknya ini bukan pilihannya Ten Hag gitu loh. Ini pilihannya termasuk panik buyingnya Glazer aja. Karena lagi di demo kan waktu itu kan. De Jong juga nggak. De Jong kita wasting time. Rabiot ditolak, ya kan? Mau cari siapa lagi? Di demo habis-habisan di depan Old Trafford terus-terusan, ya kan? Mau empty Old Trafford segala, ya udah. Casemiro, anggapannya kayak hadiah dari Glazer untuk Old Trafford waktu itu, ya kan? Kan waktu itu kan pengenalan dia kepatulan Liverpool, ya kan? Bertepatan dengan empty Old Trafford itu kampanye itu. Nah, gua takutnya ini dia bukan pilihannya Ten Hag. Ya semoga gua salah juga, ya kan? Tapi catatan gue maksudnya Tomine juga mainnya bagus. Nah, Tomine mainnya bagus. Iya loh. Gini loh. Atau jangan-jangan ya, gue juga mikirnya pembelian Casemiro itu untuk melecut si McTominay. Bisa jadi juga. Iya kan? McTominay bagus banget loh. 2-3 pertandingan terakhir. Interceptnya banyak. Bagus. Meskipun ya dia mainnya ya mengandalkan passion aja. Ya kan dia kasar aja. Lu lihat aja kemarin digulat seperti itu, Pak. Si Gapsus. Iya kan? Ya memang kita tahu lah McTominay itu bukan pemain yang skillful, ya pemain yang ngandelin passion, tabrak sana tabrak sini, tapi ya sejauh ini berguna. Tomine berkembang sih. Iya. 2 pertandingan terakhir berguna. Gue lebih ke pemainnya sih, dari Leicester Arsenal itu lebih ke pemainnya. Tapi kalau Casemiro menurut gue paling tinggal masalah waktu lah. Dia pasti lama-kelamaan dia pasti main. Pasti, kalau rotasi pasti, iya. Pasti. Gue malah bilangnya tinggal dulu waktu tuh Ronaldo sebenarnya. Gue feeling gue suatu saat dia pasti bakal inti kayaknya deh. Iya pasti. Dia bakal keluar. Pasti itu juga. Cuma kalau Ronaldo gue berharap sih dia di Leicester tuh sebenarnya banyak peluang ya.
Siapa? Yang mana? Ronaldo. Lawan siapa? Leicester. Satu aja kan peluangnya. Yang Salto. Oh ya Salto itu kan. Kali peluang dia passing Eriksen 2 kali tapi keputusannya salah kalau gue bilang waktu lawan Leicester ya. Waktu lawan Leicester. Justru yang dia banyak peluang tuh harusnya lawan Arsenal kemarin. Dia tuh kayak marah gitu loh. Gue ini pengen nyetak gol. Fred yang passingnya kejauhan tuh terus si siapa Bruno telat selangkah ya kan kayak lu telat 1 detik atau keputusan lu telat sepersekian detik aja udah salah itu. Ronaldo udah lari ingin menyambut bola, lu nya nggak passing ya kan dia sampai parah gitu loh. Tapi kalau yang Fred itu bukan salah Frednya lah. Ya passingnya Ronaldo lebih kenceng lah. Nggak gitu. Bisa dong. Jangan dong. Set gitu lah. Tapi selain Eriksen menurut gua Bruno juga lu mesti Bruno apresiasi juga ya. Kuncinya tuh bukan di situ. Kuncinya itu di setelah 2 pertandingan pertama. Makanya Eriksen bilang apa? Dia setelah beberapa game ini dia malah semakin mengenal pemain-pemain yang lain. Dia tahu porsinya di mana. Betul. Mungkin di 2 game awal dia tuh bingung perannya sama Bruno. Sama Tompo. Iya. Sekarang dia udah ngerti. Betul. Oh, gua harus gini, Bruno gini, gua gini. Iya, masuk akal. Rata-rata gue lihat semua gol MU itu pasti mulai berawal dari Eriksen, Bruno. Iya. Soalnya emang di playmaker yang diperankan dia itu memang disuruh Ten Hag seperti itu. Iya, dia kan bilang kan di wawancaranya tanya, lu apa dengan taktik MU yang sekarang emang lu tuh disuruh turun ke belakang? Iya emang untuk mendominasi lebih lagi dan itu yang kita nggak punya selama ini gelandang seperti dia. Betul. Ya kuncinya sebenarnya Eriksen sih. Yang bisa ngalirin bola, yang punya visi bermain. Selama ini kita siapa sih? Fred McTominay kan? Dua-duanya nggak ada visi kan? Orang semua satu fans Indonesia juga, satu fans MU sedunia juga tahu lah 2 pemain itu seperti apa. Kita nggak punya tipe gelandang seperti Eriksen ini nggak punya. Iya. Kalau Fred McTom dulu pemain lawan gampang aja bro. Iya, mereka megang bola udah nggak mungkin ada terupas. Iya. Sekarang ada Eriksen, mereka bingung nih. Eriksen dan kaki kiri dan kaki kanannya sama itu benar. Luar biasa itu mau passing pakai kanan kiri pun sama aja loh. Nyampe loh. Luar biasa Eriksen. Maksudnya meskipun nyampe akurasinya tuh loh bagus. Akurasi visinya tuh dapat. Tapi menurut gua ya yang kemarin ya harusnya dia nggak oper Rashford loh. Itu riskan loh. Itu kembali lagi itu sepersekian detik dia telat passing aja itu nggak jadi gol. Tapi gue udah feeling ini pasti dipasing sama Eriksen. Eriksen tuh pemain tim, dia bukan orang egois. Dia bisa aja kasih ke tiang pertama ya, tiang kanan itu bisa jadi gol. Emang gue tahu, cuman feeling pasti dipasing, pasti dikasih ke Rashford ini, pasti. Sama Dalot juga dia lawan Arsenal sih emang agak kesusahan sih dia lawan Martinelli ya. Iya. Yang lebih kesusahan lagi itu Malaysia dibully sama Saka. Untung Varane Martineznya solid. Betul, makanya balik lagi defense kita untungnya solid Pak. Gitu loh. Gitu. Dia meremehkan mungkin dia pikir salah aja gua kantongin Saka bisa apa. ternyata dibalik sama Saka ya. Tapi Saka sih cepet. Saka luar biasa sih Saka. Emang Saka, Martinelli. Rupanya Odegaard juga keren gol pertama itu. Kan kita udah kontrol sekali. Kita kan semua udah tahu Odegaard itu luar biasa. Arsenal tuh kemarin main bagus loh, bukan jelek. Bagus banget. Tapi pertahanan kita lebih bagus. Betul, itu juga. Masa menurut gue malah penyerangannya bagusan Arsenal sebenarnya. Bagus memang. Daripada MU ya. Secara peluang banyakan mereka. Cuma untung defense kita solid. Untung sih. Iya, itu pun sebenarnya kita kebobolannya pun gara-gara blundernya Varane kan. Iya, salah passing kepotong. Iya, kepotong. Nah, dikasih ke Odegaard. Itu yang gue takutin dari Dalot waktu itu kan, gue bilang salah passing kepotong. Yang kayak gitu-gitu loh. Iya. Akhirnya jadi bahaya kan. Iya. Nah, makanya 2 pertandingan kemarin kan udah agak berkurang, cuma kemarin Varane doang sekali, tapi ya oke lah. Oke banget lah. Memang sih Arsenal banyak peluangnya, tapi yang nyampe di De Gea itu nggak banyak. Tercatat ya kemarin ya, peluang bersihnya Arsenal itu cuman Martinelli yang sundulan di tepi sama De Gea. Satunya si Saka yang dari kanan. Saka yang ngelewatin Malaysia ditendang pakai kaki kanan, cuman melebar. Itu aja yang berbahaya menurutku. Nggak tahu lagi kalau penglihatan kalian ya. Itu doang yang bahaya. Sisanya nggak ada. Mental semua kena back kita ya. Itu yang lu bilang tadi. Sapuan, intercept apa, semua banyak kan tinggi kan, aerial duel, ground duel, menang semua ya. Memang defense kita solid. Ya itulah, Ten Hag ini lagi membangun. Arsenal main bagus kemarin itu nggak terjadi begitu aja. Aku inget ya, Arteta itu datang ke Arsenal tuh kalau nggak salah akhir 2019 ya Ken ya.
Ya 3 tahun lalu pokoknya. Iya, kurang lebih. Nah, dia tuh bangun permainan Arsenal kayak gini tuh nggak dalam sehari dua hari, sebulan 2 bulan enggak. Bahkan sempet 2 tahun lebih 3 tahun. Sempet dibenci sama fans MU. Bahkan Coach aja nggak suka. Coach bilang Arteta out, ya kan. Soalnya kalau nggak salah dulu tuh mereka mainnya itu reaktif football juga. Jadi mereka banyak menunggu counter attack. Tapi hasilnya ya 1 FA Cup Pak, gitu-gitu Pak mainnya. Iya kan. Itu juga yang aku lihat di Ten Hag dibangun di Manchester United sekarang. Tapi yang membedakan apa sih? Kalau dilihat dari 2 game ini kan mirip-mirip mainnya Mourinho kan. Reaktif. Kuatin defense, reaktif football ya. Terus counter attack gitu. Tapi kita melihat sebagai fansnya MU jauh lebih solid gitu loh. Jauh lebih solid dibandingkan dengan Mourinho. Apa sih perbedaannya, apa yang signifikan? Pemainnya beda. Pemainnya sekarang itu lebih pemain tim. Kalau eranya Mourinho, sorry to say, kayak individualnya lebih gede. Memang waktu itu kita seneng, wah datengin Pogba lah, Lukaku lah, Matic itu kayak dibohongin Chelsea lah menurut gue. Kan gue udah bilang tuh, dulu sempat gue bilang sama lu kan, pembelian Matic ini rugi. Kita cuma pakai dia paling semusim 2 musim. Gue udah bilang di waktu di IG grup IG, gue bilang ini cuma berlaku 1-2 musim kayaknya. Ini kita beli 40 juta dari Chelsea dibohongin, asli bener kan? Dia cuman jago pertama kali datang era Mourinho, setelah itu berkutat dengan cedera terus. Pensiun dari timnas umur 31 kalau nggak salah. Ya kan, cedera terus. Pemainnya sekarang itu lebih bermain untuk tim, passion kedua. Lu lihat sendiri lah, Malaysia yang dibeli Ten Hag itu passionnya luar biasa. Malaysia, Lisandro, Eriksen dengan ketenangan dan visinya. Casemiro. Dan yang siapa lagi? Anthony. Gila. Pemain baru kita nih nomor 21. MU itu sudah sakit hati sama dia, kurang aja. Udah bersiap nomor 21. Anda membohongi kita. Iya. Kasih ke Anthony. Itu Anthony sebenarnya mintanya nomor berapa ya? 11 kalau nggak salah. 17 punya Fred dong. Oh bukan 11 ya? 11 tuh iya, 11 tuh punyanya Greenwood, iya. Terus MU bilang, enggak lah lu 21 aja. Lu tahu dari mana sih? Gimana ini? Penampilannya Anthony ini luar biasa loh. Penampilan perdananya dia membuahkan 1 gol. Ya. Gol bagus sih. Pembuka ke gawang bagus, tapi prosesnya yang bagus kalau gue bilang. Iya, di samping itu yang gue bilang sih Anthony ini ngotot sih. Ngotot defense, nyerang, ngotot. Betul. Jadi lari terus, pokoknya itu kurang dari MU pas lawan Brentford kan, lari kan. Nah ini Anthony kerja lari terus. Emang sih berapa kali melakukan kesalahan passing, intercept potong bola nggak dapet. Cuma ya gocek kerebut ya, tapi masih normal. Tapi setidaknya sih, yang penting dia ngototnya itu sih. Passionnya sih udah kelihatan banget, Pak. Bahkan passionnya, balik lagi passion ya kan. Pemain yang dibeli sama Ten Hag itu passion. Passionnya luar biasa sih. Lu bandingin Elanga sama Anthony ya jauh bro. Ini sekarang musuh kita bingung semua mau jaga Sancho. Ya perlu 2 pemain. Kalau satu dia pasti maju terus tuh. Anthony juga lu perlu 2 pemain untuk cover backnya. Betul. Awal-awal kan kemarin Anthony sempet yang passing yang pakai belakang kaki terus ke Dalot bukan? Dalot ke Eriksen itu gua kira gol. Iya Pak. Gua kira gol teriak aja. Kok nggak sorak ya? Kok kayaknya gol ya gue lihat. Keren sih, keren. Jadi Anthony ini membawa kayak apa ya, gairah baru lah di Old Trafford. Jadi ingat nggak dulu waktu MU pertama kali beli Cristiano Ronaldo, itu kan jual Beckham kan? Ya. Sedih sih gue jual Beckham, kan? Beritanya Ronaldinho. Ditikung Barcelona, kan? Terus gue masih inget tuh, gue baca di Jawa Post. Sama. Bagian sport. Artikel kanan artikelnya tuh kecil di kanan. Betul. MU beli next Ronaldo. Kecil banget. Enggak terekspos. 12,5 juta pound. Gue bilang siapa the next Ronaldo? Akhirnya dikenalin kan. Itu sama Kleberson kalau enggak salah pembelian dia itu. Iya benar sama Kleberson, waktu Kleberson moncer di Piala Dunia dibeli juga gelandang. Lalu Cristiano Ronaldo diperkenalin dong. The next number 7-nya Manchester United dikasih nomor 7 nih. Iya, Pak. Ini pasti ada something ya sama orang ini. Zaman dulu kan kita nggak nontonin YouTube juga kan, nggak ada tuh cuplikan-cuplikan kayak gitu, nggak nggak kayak sekarang. Jadi kita nggak benar-benar buta. Pertama kali lawan Bolton Pak ya, masuk menit 60 gantiin Nicky Butt, diajar habis-habisan. SMS gue kayak Ernest, ini pemain luar biasa Nes. Ini baru pemain ya kan. Ini kalau ditangani Ferguson bener-bener jadi nih pemain. Nyatanya bener kan. 2008 Liga Champion, Ballon d'Or. Ya kan? Itu mengingatkan Anthony itu sedikit banyak mengingatkan Ronaldo. Excitednya, gairahnya. Jadi kayak ada
something untuk orang itu nonton MU lagi. Yang ditunggu-tunggu itu ada. Punya aura bintang ya Anthony. Aura bintang, meskipun dia kecil, tapi ya songong-songongnya dia. Tapi ya gini ya, jujur ya, gue tuh udah nonton Anthony itu dari Olimpiade. Olimpiade di waktu yang Brasil menang. Gue udah tahu Anthony, tapi gue bilang ini pemain memang bagus, tapi kok levelnya kayaknya belum sampai Eropa. Waktu itu masih main di Sao Paulo. Akhirnya pindah ke Ajax. Ya gue tahu dia pindah ke Ajax, tapi nggak terlalu excited juga, biasa aja. Sampai akhirnya di Ajax luar biasa juga ini pemain. Biasa Pak Anthony ternyata. Memang benar-benar gila ini pemain ini. Tapi jujur gue gak tahu sih Anthony, even gue gak bener, makanya gue sampai sekarang gue bingung nih Anthony pemain apaan sih, modelnya kayak gimana sih, kenapa dihargain 100, kenapa kepada ngebet banget sih, malah apalagi lu kan ngebet banget kan, 120 tembus gue bilang Anthony, makanya terbukti dengan gol pertamanya dia di match pertamanya. Ya maksudnya itu juga berkat Rashford juga, ya. Itu kesalahan Zinchenko juga sih. Kita melakukan 18 kali passing sebelum terjadinya gol Anthony itu. Iya, Pak. Prosesnya bagus banget. Gue inget banget gue dari Eriksen passing jauh ke Bruno bawa bola ke tackle kan? Iya. Diambil sama Sancho. Tapi dia passing ke Sancho emang. Iya. Terus Sancho ke Rashford. Nah, pas Rashford ada 2 back, Zinchenko tuh sebenarnya salah tuh, kesalahan dia tuh. Dia berusaha double team enggak sih? Iya. Double team sama si Saliba atau si Magalhaes. Dan di malah ada celahnya. Dikolongin sama si Rashford. Baru bam. Itu udah dia pegang badge MU lagi. Itu udah enggak sih? Apa namanya? Ketebak gak sih? Apa maksudnya tendangan kayak gitu udah makanannya Anthony gak sih? Udah kidal. Nah kita tuh kekurangan winger kanan. Selama ini masalahnya itu. Kita kekurangan winger kanan yang kaki kiri. Betul. Selama ini kita semua winger kita tuh kakinya kanan. Elanga lah, Sancho, Rashford, Martial, semua tuh kiri. Semua tuh kakinya kanan tapi bermain di kiri. Soalnya zaman sekarang kan winger itu kan inverted kan. Tekuk. Jadi kaki lu ketika di kanan, lu main di kiri, tekuk ke kanan, lu shoot. Ya macam-macam Rashford lah. Ya kan. Nah kita kekurangan itu. Makanya Ten Hag kenapa lu 100 tebus lah. Mana mau bro mainin Elanga terus. Makanya dari 4 game Elanga doang yang dicopot. Ya kan. Betul. Kita semua setuju dong. Selama ini kita nyampain Elanga kan. Akhirnya ya bener kan, Elanga doang yang copot. Tapi gue kaget sih, kenapa happy gak sih lihat Anthony langsung starter gitu. Gue happy sih. Ya happy. Gue kaget. Gue kaget. Gue pikir ya paling babak 2 lah ya. Iya kan. Kan Ten Hag sudah tahu mainnya. Nah iya dia bilang juga. Ten Hag udah tahu nih pemain. Tapi gue optimis pas kemarin lihat MU Arsenal ya. Gue optimis nih Anthony bakal lebih jago daripada Sancho sih, jauh sih. Jauh, pasti. Yakin. Jauh. Yakin lah. Makanya gue bilang pasti. Luar biasa sih pemain ini, jadi ya udahlah. Ya memang dia tuh perannya kan untuk di winger kan untuk bermain duel satu lawan ketika bertemu back lawan kan. Memang gunanya dia untuk gocek-gocek, mengobrak-ngabrik pertahanan. Dia tuh untuk mancing 2 back ke dia sehingga 1 orang kosong. Iya. Gunanya winger yang lincah seperti itu kan gunanya itu narik 2 back, ya kan, ngepres kamu dan 1 orang yang ketinggalan ini kan pasti ada ruang kosong. Gunanya itu. Dan MU sekarang punya 2 menurut gua, Sancho sama Anthony. Iya kan? Rashford. Marcus Rashford. Biasanya Rashford kemarin 2 gol. Luar biasa. Asisnya paling banyak tau gue dia. 1 asis ke golnya Anthony dan 2 gol ya. 2 gol. Apa catatan Man of the match dia? Man of the match menurut EPL ya. Menurut EPL sih Rashford. Pastilah kalau EPL pasti kayak gol banyak aja udah. Tapi ya masuk akal 2 gol 1 asis. Eriksen. Tapi kalau Sky Sport si Eriksen kan ya dikasih sama Gary Neville sendiri ya. Iya, Sky Sport menyatakan Eriksen. Kalau gua setuju Eriksen. Kenapa? Kreasi peluang 3 kemarin di laga lawan Arsenal. Nomor 1 di tim. Asis 1 ya sama kayak Rashford. Jadi satunya sama dengan Rashford juga. Sentuhan 56 kali sentuhan, nomor 1 di tim MU. Umpan sukses 32 kali, nomor 1 juga di MU. Jadi menurut gua semua gol, semua peluang kreasi berawal dari kakinya Eriksen. Sangat setuju Eriksen. Setuju. Dibandingkan dengan Bruno, dua trupasnya itu luar biasa juga. Ala De Bruyne City. Iya, tapi kalau nggak ada Eriksen yang lari ke celah yang ditinggalkan si siapa? Striker ya lah. Gabriel Magalhaes. Dia nggak cerdik untuk cari celah itu ya nggak terjadi juga. Kalau aku lebih impress dengan passingnya sih. Passingnya. Aku lebih impress dengan tapi kalau nggak ada yang lari ke sana juga nggak terjadi loh passing itu. Iya kan? Itu kan Eriksen yang lari. Udah connect aja berarti. Itu 2 orang ini udah mulai connect. Kalau kalian lebih impress true pass yang gol kedua atau ketiga?
Ketiga. Aku ketiga. Lah. Itu membedak. Itu kayak cerdik nggak sih? Iya. Cerdik. Bruno is back, man. Gila. Visinya luar biasa. Banyak kita punya 2 pemain yang visinya luar biasa sekarang. Bruno sama Eriksen. Cuman yang gue takutin ya, 4 game kita udah menang terus kan ini. Menang terus. Tapi dengan pemain yang sama, gue takut jantungnya kambuh tuh. Si Eriksen. Enggak lah, udah dites normal itu pasti. Iron Man. Si Iron Man. Dan dia, gue awalnya juga takut seperti itu. Cuman lama-lama kita lihat, oke lah staminanya dia, fisiknya oke kok. Makanya dia juga nge-press terus kok. Itu yang buat gue tambah impresi sama dia. 4 hari 2 game main 90 menit bro. Dengan kondisi jantung seperti itu. Itu umur berapa? 29 ya? 30 Pak. Masih 30 lagi. 30. Masih lama. Kita lebih tua loh daripada dia. Iya kan? Tahun 36 padahal. Harry Maguire ya kemarin dikasih kesempatan singkat oleh Erik ten Hag. Tiba-tiba ban kapten pindah ke Harry Maguire. Ya, apa yang mau berasa keren gitu ya? Kita 31 tanpa Anda. Ngapain Anda ambil ban kapten itu lagi dari Bruno? Baru masuk kartu kuning. Iya Pak. Langsung banyak dorong. Iya Pak. Langsung dorong aja jelas Pak. Kayak takut gitu, panik gitu. Dia hampir kasih penalti sekali loh. Iya. Tahu sekali. Kaget anjir. Tahu. Di dalam kotak lagi didorong. Untung wasitnya bilang gak apa-apa. Penalti udah pucat. Jadi meme lagi. Habis tuh. Yang gue mau sorotin lebih bukan Harry Maguire. Kenapa Fred dulu yang masuk? Daripada Casemiro. Tapi itu. Karena ya udah biasa kan dengan gameplaynya yang seperti itu. Menurut gue Fred udah nyetel sih. Udah bagus ya kemarin. Bagus ya kemarin Fred masuk ya. Tapi Fred tuh kok mainnya ke depan ya? Nah, ini loh yang mau gue bahas. Fred masuk, kenapa bukan Casemiro? Fred itu bukan mengisi posisinya Casemiro. Iya. Casemiro itu kan posisinya si McTominay. Iya kan? Fred itu dimasukin, posisinya dia tuh bisa melebar, bisa di nomor 10, bisa nomor 8, iya kan? Ngejar bola gak sih dia pokoknya? Kan gue udah bilang, kalau mau balance, itu pakai Fred sama Casemiro. Kenapa? Casemiro di nomor 6, Fred di nomor 8. Fred itu lebih gesit untuk ngepres, menurut gua. Ya memang setuju, iya kan? Setuju. McTominay memang lebih jiwanya petarung. Iya kan? Tapi, itu sama kayak Casemiro. Tapi negatifnya, nyerangnya pasti jelek. Kalau siapa? Fred Casemiro. Lebih balance sih menurut gua. Nyerangnya tapi ya kehilangan 2 Eriksen Bruno. Gampang kalau ada Fred sama Eriksen Bruno. Anthony. Lu gak usah passing. Pokoknya ada bola gak usah aneh-aneh terupas. Pokoknya lempar ke Eriksen atau Bruno lah. Tugas lu tinggal ngejar bola aja. Sebenarnya gitu sih, gitu. Iya kan? Dulu kita cuma punya Pogba yang betul. Habis. Iya. Sekarang udah ada 2, Pak. Dulu kita itu Pogba sama Bruno. Pogba sering cedera, pergi ke Miami, joget-joget, ya kan? Lebih sering ke Dubai daripada main. Kalau Bruno lebih sekali dimatiin selesai. Iya, selesai. Udah, strategi MU dulu gitu. Iya. Sekarang kita ada Eriksen. Nah, tapi ada Anthony. Kalau Eriksen cedera, kita mati, Pak. Enggak. Gini, menurut gue ya, pemain-pemain MU sekarang itu ya lebih reliable daripada pemain-pemain sebelumnya. Umpama Eriksen gak ada, kita masih bisa mainin Bruno barengan sama Casemiro. Dan Casemiro bisa gandeng sama Fred. Di sayap kita masih ada Anthony sama Sancho. Jadi opsi untuk mengumpan tuh lebih banyak sekarang. Kalau dulu zamannya Ole, opsi umpan itu ke Bruno terus. Bruno dimatiin selesai. Ya kan? Pogba ya seperti gue bilang tadi, ke Dubai lah, kemana lah, cedera. Kedalaman squad kita udah mulai membaik ya. Mulai membaik tapi belum cukup juga. Iya. Terkait dengan cukup gak cukupnya itu. Tadi perjalanan ke sini ada statement menarik dari Koko William Tauto. William kenapa? Dia menggaransi bahwa MU akan juara IPL tahun ini. Setelah 4 kemenangan beruntun ini. Garansi juara. Sumpah agak. Serius tuh tau. Dia bilang kita masih akan finish di atas Arsenal dan Chelsea. Pertanyaannya tinggal Liverpool atau City. Liverpool enggak sih menurut tetap dengan statement Anda. Enggak, gua enggak statement itu. Enggak, menurut gua sih City berat banget sih. City berat banget. Haaland tuh monster, Pak. Monster. Susah banget mau back to start itu. 10 gol, Pak. 10, Pak. Itu gila. Jujur ya, gue belum tahu sih back kita gimana, tapi sangat serem banget sih. Buktinya kemarin lawan Arsenal aja, back kita tuh kesusahan loh sebenarnya. Iya. Gimana lawan Haaland, Bernardo Silva, De Bruyne, Mahrez, Foden. Kok ngeri gue ya? Gak masalah, kita punya Anthony di saat kanan. Udah. Diulang lagi. Di back juga. It's okay. Seru sih. Seru ya? Seru. Jadi mungkin kan prediksi lu kalau ini kan setelah 4 kemenangan beruntun. Iya, ini kan 6 baru week ke-6. Ya, week ke-6. Ya, kalau kita dibilang title contender ya enggak lah. 4 besar? Minggu lalu Arsenal tuh nomor 1 dengan kemenangan sempurna 15 poin.
dia juga nggak bisa dibilang title contender juga, masih belum, masih terlalu dini lah. Betul. Masih kalau gue bilang ya, meskipun sekarang Liverpool di bawahnya kita, sama City juga akhir-akhir ini skornya nggak meyakinkan. Setelah menang gede dia seri 1-1 lawan Aston Villa juga, tetap mereka berdua. Kalau aku nggak setuju terkait Liverpoolnya. Aku setelah lihat 6 pertandingan ini, 6 pertandingan di tiap tim ini, aku berani statement Liverpool nggak akan top 2 sih. Pak, di bawahnya kita berarti? Aku nggak tahu. Yang peringkat kedua siapa? Harapan kita kan MU ya. Iya. Cuman setelah lihat Liverpool ini, gue berani prediksi dia nggak di top 2 sih. Mainnya kayak gembos gak sih? Aneh. Nggak kayak musim-musim lalu. Loh, soalnya itu pun sudah gue prediksi. Liverpool tuh musim lalu dia bermain di 4 kompetisi sampai detik terakhir. Iya. Itu nggak mudah loh. Iya. Fisiknya hancur, Pak. Kalau menurut gue. Loh, sekarang lu mainin 60 match, lu geber terus-terusan ya, high press, gegen pressing. Ya win ya, aku ngomong gitu ya di grup. Iya, nggak juara semua, cuman juara Piala Ciki 2 ya, FA sama Carling. Itu udah gue bilang, jadi gembos pasti. Kalau main sporadis kayak gitu ya, 90 menit, 60 pertandingan, gue nggak yakin fisik lu untuk musim depan tuh kayak gitu lagi. Tapi dibandingkan dengan tim-tim lain loh Hen ya, yang paling konsisten kan cuma City. Chelsea juga gue lihat. Ya sekarang musim ini, tuh biasa ya. Gak jelas juga. Kita punya fans Chelsea di sini. Hoki aja lu lawan Leicester. Goblok Leicester menit 28 kartu merah kalah. Kita kedatangan fans Chelsea di sini. Jersinya satu ruangan penuh. Lagi-lagi Kalau di Jakarta ada Rian the Massive, ini Edwin the Master ya. Gila. Luar biasa loh. Chelsea juga nggak meyakinkan. Nggak meyakinkan musim. Si ayam sayur 2-1. Iya, menangnya tipis-tipis. Lebih kalau menurut gua lebih meyakinkan Tottenham daripada Chelsea. Setelah match lawan ini loh. Iya. Setelah match Tottenham Chelsea langsung marah dia. Jangan marah. Semua dibanting-banting. Rusak di properti ini. Iya. Paling yang konsisten mungkin City Arsenal sih. City Arsenal benar. Arsenal ini bahaya. Arsenal ya itu kembali lagi, mereka nggak membangun Roma dalam 1 hari, Pak. Betul. Iya kan? Berapa dalam 2,5 tahun, Roma berdiri tahun berapa? Bisa dibawa ke gua. Anjing gitu orang. Google lah. Jangan malas-malas. Ya itu. Arsenal sekarang hebatnya itu jagonya, tapi memang bagus ya Arsenal. Bagus banget sih. Itu deg-degan gak sih main nontonnya? Backnya gue gak impress sih Arsenal. Iya. Ada tantangan. Ini. Ada guys, tantangan. Ini ada live guys ya. Tinggi-tinggian MU Chelsea ini loh. Ntar ketika ketemu Chelsea aja lah. Lebih seru. Chelsea ntar. Oke. Nanti ya ini ditantang guys. Ditantang. Masa kita maju guys ya kan? Maju dong. Mundur nanti. Oke guys. Mungkin itu dulu podcast dari kita. Bagi kalian yang enjoy dengan channel ini, bagi yang suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gak apa Pak. Grup Telegram kita juga guys, di link di bawah ini. Bagi kalian mancunian di seluruh Indonesia bisa join langsung ke grup Telegram kita ya. Kita bahas semua tentang MU, strategi, gameplay, taktik. Kita ada masternya di sini. Master Hoax nih. Mulai mulut besar ya orang. Oke guys, itu dulu guys ya. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Kita perlu dukungan dari kalian juga sih. Oke, thank you guys. We born red, we direct. Manchester always red.